Masa iya sih ketika keluar cairan bening harus disucikan terus, harus disucikannya benar lagi, harus benar-benar suci. Apalagi kalau lagi di perjalanan tiba-tiba keluar cairan bening. Mau tidak mau harus disucikan. Kalau tidak disucikan ya nggak sah sholatnya. Repot, tidak nyaman pasti karena itu resiko dari penderita katup mani bocor. Bagaimana sih hukumnya penderita katup mani bocor yang keluar cairan bening? Apakah dihukumi najis, hadas besar atau hadas kecil? Apakah harus mandi wajib atau hanya disucikan saja? Temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai, penyakit hilang seketika. Nah, di video kali ini Dokter Santuy akan menjawab beberapa pertanyaan dari pasien Dokter Santuy. Ada yang menanyakan, bagaimana sih hukumnya air mani? Bagaimana sih hukumnya air mani? Bagaimana hukumnya kalau kita keluar air mani? Bagaimana sih hukumnya kalau kita keluar air mani? Kalau kita lagi misalkan tanpa sadar keluar air mani atau tanpa sadar keluar air mani, itu bagaimana hukumnya? Kalau kita penderita katup mani bocor keluar cairan bening itu hukumnya bagaimana? Nah, Dokter Santuy akan menjawab di video kali ini. Tapi sebenarnya yang seharusnya menjawab adalah Ustadz ya. Karena Ustadz mungkin yang lebih paham, tapi di sini Dokter Santuy pun akan menjawab karena masih berhubungan dengan bidang Dokter Santuy ya. Jadi Dokter Santuy ini juga mengambil pandangan dari dua pandangan, pertama dari pandangan medis, yang kedua dari pandangan ulama. Jadi Dokter Santuy itu tidak berdasarkan pendapat sendiri atau so tahu, jadi berdasarkan dua pandangan, pandangan medis dan pandangan ulama. Insya Allah ini akan tepat instruksinya. Nah, kalau misalkan penderita katup mani bocor tiba-tiba keluar cairan bening tanpa ada, maksudnya kenikmatan yang keluar dalam artian kalau onani kan itu kalau dikeluarkan ada kenikmatan yang muncrat kayak gitu. Kalau keluarnya tiba-tiba cas gitu ya, itu dihukumi mazi dan itu hukumnya najis ya. Harus dibersihkan, harus disucikan, tapi tidak harus mandi wajib. Dalam artian ya harus dibersihkan secara biasalah, kalau dicuci apa entah itu ganti celana dalam atau ganti celana kalau menetes ke celana. Jadi itu tidak sah dibawa sholatnya, tidak boleh dibawa sholat dan harus dalam keadaan suci si sempak bekas majinya kayak gitu. Itu tidak boleh dibawa sholat ya, harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu. Sebenarnya ini tidak nyaman ya. Masa iya kita lagi di jalan tiba-tiba nih keluar posisi tidak ada celana baru atau mungkin tidak bawa celana salin keluar. Nah, itu tidak boleh dibawa sholat, ingat. Dan disucikan pun tidak, dan disucikan itu tidak boleh sembarangan, harus diguyur air, tidak boleh hanya sekedar ciprat, gak boleh. Pokoknya harus diguyur air karena itu adalah najis. Nah, jadi penderita katup mani bocor yang keluar cairan bening, misalkan tanpa ada rangsangan sekalipun ya, tiba-tiba lagi BAK atau lagi tiduran misalkan, atau lagi gak sadar lagi mancing tiba-tiba keluar, atau mungkin lagi nonton kayak gitu keluar, itu dihukumi najis dan tidak wajib mandi besar karena itu bukan hadas besar ya. Jadi harus disucikan. Tapi kan itu repot ya, makanya jangan onani lagi, jangan masturbasi lagi, harus diobati. Nah, bagaimana sih kalau yang dikatakan hadas besar atau harus mandi wajib? Kalau kita misalkan habis onani ini, habis masturbasi, habis COLI itulah, kalian keluar ya muncrat ya, atau dalam artian ada kenikmatan, itu dihukumi hadas besar, itu harus mandi wajib. Kalau belum mandi wajib itu tidak sah sholatnya, tapi tidak dihukumi najis gitulah. Air mani itu tidak dihukumi najis, yang dihukumi najis itu adalah air mazi. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya ya dari keluarnya itu ada kenikmatan nggak. Kalau nggak ada kenikmatan itu air mani, kalau nggak ada kenikmatannya itu air maji. Ada kenikmatan air mani, nggak ada kenikmatan itu air maji. Air maji itu dihukumi hadas kecil alias harus disucikan, tapi nggak wajib mandi wajib alias mandi besar. Kalau air mani harus mandi besar ya, harus di benar-benar ya mandi wajib lah, bagaimana lah gitu. Nah, ini saya berdasarkan pendapat para ulama ya, dan medis pun memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita onani keluar air
mani muncrat atau ada kenikmatan, itu dihukumi harus mandi wajib gitu. Kalau hanya keluar cairan maji, misalkan katup mani bocor, itu harus ya mensucikan diri tanpa harus mandi wajib. Jadi bagi kamu penderita katup mani bocor, daripada kalian harus suci terus, harus istilahnya mensucikan atau ganti CD, ganti celana, karena itu repot, daripada di bawah sholat gasah, lebih baik ya cari solusi, yaitu pengobatan. Karena katup mani bocor itu tidak bisa sembuh sendiri, harus dengan pengobatan. Ingat ya, katup mani bocor itu memang kebanyakan diderita ya para pemuda, remaja, dewasa ya. Jadi ya memang banyak yang polos, jadi belum tahu gitu loh hukumnya air mani, air maji gitu. Jadi banyak yang kadang keluar air maji hanya disucikan, dalam artian diciprat-ciprat, atau mungkin tidak disucikan, tidak diguyur, dia sholat. Nah itu sholatnya tidak sah. Ingat, itu sholatnya tidak sah. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Makanya pengobatan, silahkan konsultasikan dulu kalau mau pengobatan ya. Konsultasi gratis di 0812 1416 07. Terima kasih. Mungkin videonya segitu dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dokter Santuy hanya manusia biasa. Intinya saya mengambil pandangan ini dari pandangan ulama dan pandangan medis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.